Halo everyone, masih dengan Bung Harson dan Bung Buredi. Kita bahas Liga Top Eropa ya ini, Bung. Yang Iya, pertama, MU mengejutkan ya ini kalah 1-0 lawan 10 pemain Everton ini. ya MU masih belum bisa ini konsisten ya. Betul. Eee, ya setelah berapa game sebelumnya itu Ya, dia menang 3 kali, terus ada imbang. Ini malah makin menurun lagi ya, malah kalah lagi lawan Everton, bahkan lawannya 10 orang ya. iya. Jadi nggak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain sih. Mhm. Bahkan dari skuadnya juga masih bagusan MU loh, Iya. dibandingin Everton ya. Masih ada Bemo, ada Cunha, Bruno Fernandes, tapi kayak apa, bingung sih di lapangan tuh mau ngegolin di mana gitu. Dan Everton juga gak spesial banget. Everton itu paling mengandalkan serangan balik, corner ya kan, Mediocre sebenarnya. sama Pickfordnya doang. Kiper ya mungkin kalau kipernya bukan Pickford ya bisa banyak sih. Tapi ya harusnya MU bisa bongkar lah pertahanan. Lagi main di Old Trafford. Iya. Mainnya di Old Trafford tapi nggak bisa memanfaatkan dari pemain apa penonton gitu untuk Ya. teror pemain ya kan. Ya kembali setelan pabrik asli. Nah, ini sampai Desember gimana? Apa bisa bangkit lagi atau tren Iya, ini trennya bisa nggak balik lagi minimal masuk zona Eropa lah. ya 10 besar aja belum. Iya. Terus nextnya City yang mengejutkan kalah lawan Newcastle ini. Iya City em, gol apa ya Diaz ya kan terus dia dari Harvey Barnes sih Ya. golnya Newcastle yang jadi ini ya jadi Harvey Barnes emang jadi apa ya namanya man of the match lah. Betul. Bahkan strikernya sih sebenarnya dua-duanya tumpul ya jadi Ya. Walter Madi juga tumpul, Haaland juga tumpul ya kan. Bahkan ini permainan lebih banyak di lini tengah ya, Ya. antara City dan Newcastle ya. Dan Newcastle ini bisa memanfaatkan apa ya dari Bruno Guimaraes, terus Tonali ya kan. Bahkan kalah dibandingkan dengan apa ya City yang Foden ya, Foden jadi udah nggak bisa kelihatan lagi sih musim ini. Kayaknya Foden itu kontribusinya agak kurang ya, jadi ini masih belum bisa peak performance lagi ya kayak musim-musim sebelumnya ya. Berat sih ini City ngejar ya, apalagi Arsenal kan menang ya lawan Spurs. Iya, ini 6 poin ya bedanya Iya. ya, antara Arsenal dan City ya, jadi makin menjauh sih untuk Arsenalnya makin menjauh. Ini masih belum akhir lah, kadang Arsenal tuh suka kepleset gitu kan. Ya emang dari dulu penyakitnya itu Arsenal kayak gitu, jadi biasa di bulan-bulan Desember Januari dia unggul 9 11 poin, tapi udah mulai Maret Ya. balik lagi ya kebobolan atau kalah ya. Nah ini tinggal adu-adu konsistensi aja sih antara Mental ya City dengan Arsenal ya. Arsenalnya mau juara apa enggak kan di dia sebenarnya. Iya emang selalu ini di Arsenal ya, antara Arsenal dengan City atau enggak dengan Liverpool ya sebelumnya kan. Karena Liverpoolnya udah Ini Liverpool lagi turun ya. Jadi kalau tinggal ya kalau Liverpool sih PR-nya dia balikin performa lah, tapi kalau dengan City ini yang ngejarnya udah susah ya. tinggal 8 poin udah jauh. ya tinggal adu-aduan sprint doang lah ibaratnya, siapa yang kuat lari sih. Itu aja. Nextnya kan Liverpool di Anfield ya, kalau di Liverpool Iya, Forest. Nottingham Forest back to back loh. Iya. Musim lalu juga kalah kan dengan Nottingham 1-0 sih. Tapi musim ini malah 3-0. Jadi kalau dari skor ya kemunduran malah kan betul. Apalagi Liverpool banyak beli pemain musim ini ya. Dibandingkan Nottingham itu baru ganti pelatih ya kan. Terus berapa pemain juga lagi cedera ya Nottingham. Jadi sebenarnya pincang sih Nottingham ini. Ya. Apa? Tapi bisa menyulitkan Liverpool. Jadi nggak tahu ya levelnya Liverpool sekarang lagi hancur banget sih. Bahkan ibaratnya kalau misalnya dia kalah sama Crystal Palace bisa dimaklumi ya. Crystal Palace lagi apa ya konsisten naik ya. Tapi kalau Nottingham itu sebenarnya udah turun juga. Tapi malah bisa ngalahin City, ngalahin Liverpool. Apalagi kan Arsenal udah makin jauh nih, menang lawan Spurs kan 4-1. Eze ya. Eze hat-trick di sini, hat-trick. Terus 1 gol dari ini ya Timber ya kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi Arsenal ini emang nggak musim lalu tuh hampir. Nah bukan pemainnya itu rotasinya emang kurang lah. Ya. Jadi musim ini dia beli Eze. Eze itu kan dia cover kiri ya, kiri itu untuk Martinelli. Nah kayak musim lalu tuh Saka mendominasi, tapi ketika Saka cedera nggak ada yang menggantikan Saka, nggak ada pelapisnya. Tapi musim ini dia banyak pelapis ya. Kayak Muslera, Capi untuk back, terus masih ada Ben White juga masih lumayan yang untuk di back ya kan. Lewis Kelly, ya ini Martinelli ada Eze.
Eze ini bisa kanan kiri sebenarnya. Kalaupun Saka cedera bisa digantikan juga ya Eze, ya kan. Nah, bisa dibilang Eze ini apa ya? Mungkin piece terakhir Arsenal sih kalau bisa memanfaatkan ya. Ya. 90% Ya, ya, 90% terus tinggal PR-nya dia sama Gyökeres saja. Iya. Karena untuk dulu kan selalu Arsenal tuh di lini depan lah killing the game, tapi musim ini pemain untuk killing the game tuh opsinya banyak sih. Ada Eze, ada Gyökeres, terus masih ada Merino juga masih bisa ya. Martinelli kadang-kadang Ya, juga Martinelli. cetak ya akhir laga kan. Jadi tinggal ini mungkin musimnya Arsenal tapi balik lagi ke Arsenalnya. Oke, kita terbang ke Italia. Nextnya dari Milan dimenangkan AC Milan ya 1-0 oleh Pulisic ini. Ya Milan benar kayak Milan itu emang mainnya di Liga doang ya. Allegri ini cuma fokus di Liga untuk balik lagi ke Liga Champions sih sebenarnya. Betul. Tapi lumayan konsisten selama ini, jadi meskipun cuma main di Liga benar-benar sungguh-sungguh sih. Jadi nggak mau kehilangan poin bahkan dengan Juventus, dengan Inter gitu, Napoli ya kan. Terus Calhanoglu miss penalti lagi. Iya, Calhanoglu ini gagal penalti dan sebenarnya ini derby ya harusnya hujan gol ya, tapi tinggal adu-aduan bertahan sih kalau saya lihat ya kan. Dan yang rapi mainnya terlihat emang kalau Allegri itu biasa dia kalau di Juve itu fans Juve malah banyak yang kritik parkir miss sih. Jadi udah unggul 1 gol, 2 gol, udah sisanya pertahanan nggak enak ditonton, tapi emang Allegri itu yang penting poin lah. Lu mau main 1-0 2-0 tapi ujungnya 3-2 kan buat apa kan? Ya mungkin itu plus minus sih di permainan kurang tapi hasil akhir bisa bagus. Nextnya Lazio ya, tim favorit Bung Gunaidi menang akhirnya lawan Lecce. Ya ini bisa dibilang nggak membuang poin lah. Lazio lawan tim yang seharusnya bisa dikalahkan ya Lecce. Kalau mungkin kalah dengan Atalanta, dengan Roma atau Inter yang selevel mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Tapi paling nggak lawan Lecce ini bisa dapat poin 3 lah. Safe lah ya. Nabung poin untuk karena Lazio ini target emang ke Eropa ya kan. Untuk ngebuka keran likuiditas sih, kan masih belum bisa transfer lah. Jadi tinggal memanfaatkan pemain yang ada aja untuk survive lah istilahnya kan. Dan sebenarnya kasihan juga dengan Mauricio Sarri ya. Sarri ini kan melatih tim-tim yang ibaratnya nggak mikir lah untuk beli pemain kayak Chelsea, Juve, Napoli ya kan. Jadi Lazio ini kayak pindah ke Lazio kayak ibaratnya dikasih mobil Mercy BMW itu apa ya disuruh nyetir ACGC gitu kan banyak problem kan, jauh beda kayak gitu ya ibaratnya ya untuk Lazio udah bersyukur sih bisa dapat Sarri ya tinggal untuk kedepannya aja nih sebenarnya presiden klub lah ini masalahnya sih kalau saya lihat di Lazio ini ownernya lah ya ownernya ini ya nggak bisa strategi transfernya jelek lah marketingnya juga mungkin nggak bisa pemain yang besar ya marketing juga kan sekarang masih belum ada ini juga apa sponsor tidak ada lah udah kayak tim besar aja sih nggak ada transfer tidak ada tapi beli pemain juga enggak kayak paket hemat gitu selalu. Kalau dulu yang nggak ada transfer tidak ada itu cuma Barca ya UNICEF ya tapi Lazio bisa offers ya itu uniknya lah sih suka dukanya dari Liga Italia kayak gitu lah. Terus nextnya AS Roma yang menang lawan Cremonese 1-3 ya di sini Audiero kan kerja sendiri sih mungkin dia udah kayak kiper Solid Soccer kali berapa kali digempur terus akhirnya kebobolan cuma 3 ya kan. Ya jauh beda lah Cremonese ini kan baru promosi dan emang sepantasnya sih Roma ya dengan Gasperini bisa menang ya dengan besar 3-1 mungkin kalau bukan Audiero bisa 5-1 kan 6-0 atau berapa ya tapi dengan cuma bobol 3 itu udah mungkin pencapaian juga. Terus nextnya Napoli menang lawan Atalanta ya. Napoli ya akhirnya balik lagi ke kemenangan kan karena berapa kali deh buang poin ya terutama sejak De Bruyne cedera turbulensi lah dia kehilangan playmaker ya kan dan sekarang udah ada ritme bagus lagi lah untuk balik lagi untuk bersaing lah sekarang kan papan atas ada Roma juga ada Inter ya itu aja sih kalau di Jerman masih dominasi Munchen dan ya Munchen kemarin juga menang lagi kan, menang besar ya, 5-3 mas. Dan emang Munchen musim ini ya susah sih untuk dikalahkan sama ini berpengaruh tim-tim yang di bawahnya itu bisa pengaruh ke Munchen sih. Sama Spanyol paling Barca Madrid, di Prancis juga tinggal PSG udah itu aja kayak musimnya boring aja kalau di Liga sih. Ya kalau itu paling Spanyol tinggal berapa kali Atletico bisa bersaing sih. Tapi kalau Atletico udah nggak bersaing, ya udah tinggal Barca Madrid aja.
Yang lebih seru ke Champions sih kayaknya. Iya. Oke, itu aja. Thanks for watching.